Coba perhatikan, mulai dari Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, dan yang kemarin ini ada Yahya Waloni. Semuanya kini telah ditahan oleh pihak kepolisian, dan Kadrun pun lagi-lagi ini kelimpungan. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan. Akhirnya Bahar Smith ditetapkan menjadi tersangka dan harus ditahan oleh Polda Jawa Barat. Ya, mungkin penetapan tersangka dan penahanan Bahar Smith ini adalah bagian dari keinginan dia. Ya kan kita tahu bahwasanya dia pernah mengatakan lebih baik membusuk di dalam penjara daripada harus meminta maaf. Dan sekarang keinginan dia pun terwujud untuk kembali masuk dalam jeruji besi. Nah, tapi pertanyaan saya, di mana semua pengawal Bahar Smith yang memakai seragam loreng itu? Apakah mereka sengaja membiarkan Bahar Smith ini ditangkap oleh pihak kepolisian? Atau memang mereka ini nggak punya nyali sama sekali untuk menghadapi TNI Polri? Ya, mungkin saja penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu. Silakan berikan komentar di bawah. Ya, sejak awal saya ini sudah yakin sekali bahwasanya Bahar Smith ini bakalan akan ditahan oleh pihak kepolisian. Ditahan karena apa? Ya karena jika dilihat dalam setiap ceramah dalam videonya itu, Bahar Smith ini sering sekali memprovokasi umat dan provokasinya itu selalu mengatasnamakan bela agama dan bela Tuhan coba. Dan dengan adanya berita penahanan Bahar Smith ini, maka bisa jadi ini adalah kado bahagia bagi semua umat bangsa dan rakyat Indonesia di awal tahun 2022 ini. Ya, kecuali umat penyembah baliho Rizik Syihab dan penyembah kaki Bahar Smith. Coba perhatikan sajalah, banyak sekali kok netizen yang menyambut bahagia atas ditahannya Bahar Smith ini. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube ini banyak sekali netizen yang menyambut bahagia. Bener gak? Ya meskipun sih ada yang menangis juga. Tapi jujur saja ya, saya secara pribadi ini bersyukur sekali ketika para provokator yang suka mengatasnamakan agama, ulama, dan Habib ini akhirnya mereka ini ditahan. Coba perhatikan, mulai dari Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, dan yang kemarin ini ada Yahya Waloni. Semuanya kini telah ditahan oleh pihak kepolisian dan Kadrun pun lagi-lagi ini kelimpungan. Kasihan sekali Kadrun ini. Nah, tapi perlu dicatat ya, mereka semua itu ditahan bukan karena gelarnya, tetapi karena kelakuan bejatnya. Mulut mereka yang selalu bikin provokasi dan gaduh di negeri ini memang harus segera ditertibkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya harus dimasukkan dalam tahanan. Bener gak? Sekali lagi, negara ini gak boleh kalah dengan sekumpulan bandit-bandit berkedok agama yang selalu mengatasnamakan kebebasan dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Itu yang perlu dicatat. Nah, mereka selama ini dengan bebasnya mencaci maki semua lawan politiknya. Catat ya, mencaci maki bukan mengkritik. Nah, kalau mengkritik sih nggak apa-apa. Nah, ini mencaci maki coba. Bahkan sejak Pilpres hingga sekarang ini, fitnah-fitnah itu pun masih terus ada. Dulu katanya jika Jokowi menjadi presiden 2 periode, maka suara adzan ini akan dilarang. Suara adzan ini tidak ada. Terus ada lagi katanya jika Jokowi jadi presiden, maka pernikahan sesama jenis dan perzinahan ini akan dilegalkan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari semua fitnah-fitnah itu, mana yang sekarang ini terbukti? Sampai sekarang kan gak ada sama sekali, bener gak? Dan jika diperhatikan, kebanyakan orang-orang yang menfitnah itu bukanlah dari kalangan yang beda iman dengan presiden kita saat ini. Mereka semua itu kebanyakan seiman dengan presiden kita. Tapi hanya karena beda pilihan politik, maka mereka ini dicuci otaknya lewat ceramah-ceramah provokatif seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, Yahya Waloni, dan kawan-kawannya itu. Dan parahnya, provokasi-provokasi itu sering sekali dilakukan di mimbar-mimbar dakwah yang mengatasnamakan agama. Mimbar yang katanya digunakan untuk dakwah, untuk memperingati Maulid Nabi, dan untuk memberi pencerahan pada umat. Tapi ceramahnya 99% isinya hanya bicara soal politik, politik, dan politik. Nah, ini kan miris sekali sebagai umat Islam terutama, ya kan? Nah, tolong dicatat, tidak ada kebebasan yang absolut di negeri ini. Kebebasan itu ada batasnya. Dan apa yang dilakukan Bahar Smith itu bukanlah suatu kebebasan, tapi itu adalah kebablasan. Sekali lagi saya ingatkan, kebablasan. Paham?
Nah, dan saya yakin kok orang-orang seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Yahya Wallauni, dan sejenisnya itu kalau di Arab sana, pasti mereka ini tidak akan berani memprovokasi melakukan seperti yang dilakukan di negeri ini. Kalau saja mereka melakukan itu, mereka ini sudah pasti langsung ditangkap. Bahkan mereka bisa saja dihukum pancung. Ya asal tahu saja, di Arab Saudi sana itu hukumnya sangat-sangat keras. Mereka ini sistemnya kerajaan, bukan demokrasi. Bahkan sudah banyak sekali para pemuka agama yang justru dieksekusi mati oleh kerajaan karena mereka ini mengkritik pemerintah. Dan di sana tidak ada yang berani sama sekali teriak kriminalisasi ulama. Istilah kriminalisasi ulama gak berlaku sama sekali di sana. Jadi penangkapan Bahar Smith ini masih belum ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan di Arab Saudi sana. Makanya bisa jadi itulah alasannya mengapa mereka ini lebih suka tinggal di sini dan mencari makan di sini ketimbang harus tinggal di Arab sana. Ya maklum saja, kata Buniyani, jual agama itu paling gampang. Maklum, rakyatnya ini masih bodoh-bodoh, gampang untuk ditipu. Begitu katanya. Ya kalau saya sih nggak merasa sama sekali gampang ditipu. Tapi kalau Kadrun ya mungkin iya. Tapi baiklah, balik lagi soal penahanan Bahar Smith. Mungkin masih ada yang belum tahu kenapa Bahar Smith ini ditahan oleh Polda Jawa Barat. Jadi begini, ada dua alasan yang membuat Bahar Smith ini ditahan usai diperiksa selama 11 jam. Alasan pertama, karena penyidik khawatir Bahar Smith nanti akan mengulangi tindakan pidana. Selain itu, penyidik juga khawatir dia akan menghilangkan barang bukti dan bahkan sampai melarikan diri. Ya maklum saja, kan saat menjalani pemeriksaan sampai dia ini dikawal oleh masanya. Bahkan sampai ada yang ikut menginap di halaman depan Polda Jabar coba. Nah kemudian alasan yang kedua, pasal-pasal yang disangkakan terhadap Bahar Smith itu hukumannya di atas 5 tahun penjara. Makanya dengan alasan tersebut, maka Bahar Smith akhirnya ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Nah tapi ada komentar lucu dari Refli Harun soal penahanan Bahar Smith ini. Tahu kan Refli Harun? Ya pecatan BUMN yang sekarang menjadi pengagum Bahar Smith. Bahkan saking kagumnya terhadap Bahar Smith, melalui channel YouTube-nya, Refli Harun mengatakan bahwa Bahar Smith itu jauh lebih hebat daripada koruptor coba. Luar biasa sekali Refli Harun ini untuk menyanjung Bahar Smith. Nah, tapi biar nggak salah paham, saya kutip terlebih dahulu pernyataan Refli Harun ini. Jadi dia mengatakan, itu Habib Bahar ya, minimal lebih hebat daripada koruptor ya, yang biasanya mangkir ke sana kemari dan bikin skenario membenturkan kepalanya ke tiang listrik dan bengkak seperti bakpao. Ya, begitulah pernyataan dari Refli Harun. Ya, saya paham sih, dia mungkin mau menyindir Setia Novanto yang dulu pernah melakukan drama kejedok tiang sampai kepalanya ini benjol. Luar biasa memang. Ya, tapi kan pertanyaannya, apa hebatnya Bahar Smith jika dibandingkan dengan narapidana korupsi seperti Setia Novanto coba? Apa hebatnya? Kan nggak ada. Ya kalau dia mau mengatakan bahwasanya Bahar Smith ini jauh lebih hebat karena berani mendatangi Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan, menurut saya enggak juga. Ya karena saat dia datang ke Polda Jabar, dia ini kan dikawal banyak masanya. Kalau dibandingkan sama Ahok, ya jauh lah, benar gak? Coba perhatikan saja, ketika Ahok dulu diperiksa atas kasusnya, dia datang cuma bersama dengan kuasa hukumnya. Gak ada tuh pengerahan massa seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith. Dia menghadapi semua itu dengan gentle. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri, satu persatu yang dulu mendolimi Ahok mulai mendapatkan balasannya. Ya kita tidak pernah tahu juga sih itu karma atau enggak. Tapi yang jelas faktanya mereka ini semua satu persatu mulai mendapatkan balasannya. Bener gak? Ya baiklah, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat Bahar Smith, selamat membusuk di dalam penjara karena itu adalah keinginan Anda. Ya saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang ke Polda Jawa Barat
untuk membela ulama kita yang dikriminalisasi oleh aparat. Wahai Bapak Kapolri Jenderal Listio, berlakulah adil terhadap umat Islam, terutama kepada ulama. Jangan pernah dimusuhi dan dikriminalisasi. Kami tidak akan